Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pertemuan yang selanjutnya dalam materi hukum perdata di Indonesia ya. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan beberapa materi, salah satunya yaitu mengenai sanksi hukum perdata di Indonesia, yaitu memahami hak dan kewajiban daripada orang ya yang melakukan sebuah perbuatan hukum. Jadi yang pertama bahwasanya sanksi perdata yaitu dari sumber tanggung jawab hingga langkah hukum yang dapat Anda ambil ketika dirugikan. Siapa yang merugikan? Yaitu yang merugikan adalah orang yang sudah membuat perjanjian tapi wan prestasi sehingga salah satu pihak mengalami kerugian. Selanjutnya, apa itu sanksi hukum perdata? Sanksi perdata adalah konsekuensi bagi pihak yang merugikan orang lain dalam ranah perdata. Fokusnya memperbaiki kerugian, bukan memenjarakan pelaku. Jadi kalau memenjarakan itu kan pidana. Sedangkan kita yang pelajari itu adalah hukum perdata. Jadi kalau hukum perdata itu adanya ganti kerugian, denda gitu ya. Jadi kalau penjara itu pidana. Selanjutnya tujuan utamanya adalah memulihkan hak pihak yang dirugikan melalui kompensasi, pembatalan perjanjian atau pemenuhan kewajiban. Selanjutnya sumber utama timbulnya tanggung jawab perdata. Salah satunya yaitu wan prestasi, gagal memenuhi kewajiban berdasarkan kontrak. Nah, ini salah satunya yaitu ingkar janji. Yaitu misalnya keterlambatan, tidak memberikan barang atau jasa sesuai spesifikasi atau sesuai apa yang diperjanjikan. Selanjutnya perbuatan melawan hukum. Ya, tindakan yang melanggar norma hukum dan menimbulkan kerugian pihak lain, yaitu diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Jadi perbuatan melawan hukum itu adalah onrehmatidat. Selanjutnya sumber lain. Perikatan dapat timbul dari perjanjian, undang-undang, atau perbuatan yang menimbulkan kewajiban hukum. Jadi kalau seseorang sebagai contoh ada Anda melakukan perjanjian dengan orang lain, nah, saat kedua belah pihak sepakat itu timbul apa? Timbul namanya hukum baru di situ. Karena apa? Karena begitu salah satu pihak wan prestasi, nah itu bisa dibawa ke ranah hukum. Selanjutnya jenis-jenis sanksi hukum perdata. Sanksi hukum perdata ya. Apa itu sanksi hukum perdata? Sanksi hukum perdata adalah yang pertama ganti rugi, kompensasi material atau merugikan nyata, biaya perbaikan kehilangan pendapatan dan imaterial kerusakan reputasi. Nah ini ganti rugi itu salah satunya kalau sebagai contoh orang tidak sengaja itu kendaraan. Nah sebagai contoh kendaraan Anda tidak sengaja nyenggol. Nah itu kalau seumpama yang punya itu minta ganti rugi ya sudah ganti rugi. Setelah itu membuat surat perdamaian. Yang kedua denda, pembayaran uang sebagai akibat pelanggaran. Dalam perdata sering tercantum dalam klausul kontrak. Nah itu ini denda yang kita dengar ya, denda. Selanjutnya pencabutan atau pembatalan kontrak, pembatalan perjanjian dan pengembalian kondisi semula bila pelanggaran bersifat mendasar. Nah ini kalau pencabutan atau pembatalan kontrak itu kan tentu ada di dalam masukkan dalam perjanjian. Kalau enggak ya itu repot. Jadi saat membuat perjanjian itu dimasukkan. Bisa enggak
Di situ jika salah satu pihak melanggar bisa dicabut atau dibatalkan perjanjiannya gitu. Selanjutnya yaitu ketika perjanjian dilanggar atau prestasi atau ingkar janji. Jadi negosiasi yang gagal seringkali diakhiri dengan klaim ganti rugi atau pembatalan perjanjian. Padahal dalam negosiasi itu kan itu dilakukan secara musyawarah ya, supaya permasalahan itu cepat selesai, tidak berlarut-larut. Sebab kalau langsung ke pengadilan itu kan tentu nanti ada biaya perkara, prosesnya lama. Nah, itu kalau bagi yang orang-orang waktunya itu sangat penting, itu rugi tuh. Selanjutnya langkah-langkah hukum jika Anda dirugikan. Yang pertama, identifikasi jenis kerugian. Pastikan ini wan prestasi, perbuatan melawan hukum atau pelanggaran hak lain. Ya, yang kedua, kumpulkan bukti, kontrak, kwitansi, komunikasi tertulis, sanksi, foto atau rekaman sebagai bukti kuat. Nah, kita sebelumnya sudah ada alat bukti itu 5 alat bukti yang kuat ya, atau 5 alat bukti yang diakui undang-undang. Salah satunya keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, keterangan terdakwa. Itu kalau dalam hukum pidana. Kalau dalam hukum perdata, ini tadi yang disebutkan ini tadi ya. Selanjutnya, kalkulasi kerugian. Pisahkan kerugian material dan imaterial untuk menilai besaran tuntutan. Nah, ini harus dirinci. Jangan sampai nanti kalau sudah mengajukan gugatan ternyata kita yang rugi. Nah, makanya dari sini kita harus kalkulasi dulu biaya dan sebagainya ya. Selanjutnya, langkah-langkah hukum jika Anda dirugikan. Yang pertama, lakukan somasi. Itu Anda harus melakukan somasi, kirim surat peringatan resmi meminta pemenuhan kewajiban atau ganti rugi dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya yang kedua, penyelesaian alternatif, negosiasi atau mediasi untuk mencapai kesepakatan yang menghindarkan biaya litigasi. Selanjutnya, gugatan ke pengadilan negeri. Jika tidak berhasil, ajukan gugatan lengkap dengan bukti dan tuntutan ganti rugi. Selanjutnya, proses persidangan atau eksekusi, harus ada bukti, saksi, dan pembuktian di persidangan hingga putusan dan pelaksanaan putusan atau eksekusi ya. Nah, jadi kalau somasi itu biasanya umumnya 3 kali, peringatan pertama, kedua, ketiga. Kalau ketiga tidak diindahkan maka musyawarah dulu. Nah, itu intinya jangan sampai ya, atau kalau bisa itu jangan sampai perkara itu masuk ke pengadilan gitu, kecuali sudah buntu. Kalau sudah buntu ya sudah, gimana lagi, itu adalah hal upaya yang terakhir gitu. Tapi kalau belum ya kalau bisa musyawarah dulu. Selanjutnya, dasar hukum penting. Yang pertama, pasal 1365 KUH Perdata menetapkan tanggung jawab orang yang melakukan perbuatan melawan hukum atau mengganti kerugian. Selanjutnya, pasal 1243 KUH Perdata mengatur ganti rugi akibat wan prestasi. Selanjutnya, pasal 1233 KUH Perdata, perikatan yang timbul dari persetujuan atau undang-undang. Selanjutnya, kesimpulan atau rekomendasi. Tujuan sanksi perdata memulihkan kerugian dan menegakkan hak pihak yang dirugikan, bukan menghukum secara pidana. Nah, yang kedua, siapkan bukti rapi, dokumen lengkap, kontrak komunikasi, bukti pembayaran untuk keberhasilan klaim. Selanjutnya, gunakan jalur alternatif. Pertimbangkan mediasi dulu untuk solusi cepat dan biaya lebih hemat. Gunakan litigasi bila diperlukan. Minta pendampingan profesional. Nanti Anda kalau sudah sarjana hukum ya tentu ya bisa jalan sendiri ya, atau masih perlu minta bantuan advokat, atau Anda yang malah jadi advokat. Nah, nanti bagaimana itu terserah Anda ke depannya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.